Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita berada di Museum Islam Samudra Pasai. Di sini kononnya dulu perkarangan daripada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Nantinya kita juga ke makam raja pertama Samudra Pasai, Malikul Saleh. Nah, ini guys bisa dilihat. Tapi berhubung hari ini tutup guys, dia bukanya dari Senin sampai hari Jumat. Kita tidak bisa melihat ke dalam, hanya bisa melihat nampak dari luar aja bangunannya, bangunan museum. Nah, ini guys bisa dilihat. Bangunan ini dibangun bernuansa Istanbul, Turki. Sumatera dikenal sebagai sebuah pulau ketiga terbesar di Asia Tenggara setelah Papua dan Kalimantan. Pada hakikatnya, nama Sumatera telah diangkat dari satu nama kota Islam terkenal berada di bagian barat Asia Tenggara yang merupakan wilayah kerajaan Islam Samudra Pasai. Penjelajah terkenal pada abad 14 Masehi, Ibnu Batutah mengunjungi kota Kesultanan Samudra Pasai yang disebutnya dengan Sumutra dan mencatat dalam laporannya, Sumutra adalah sebuah kota besar yang indah dikelilingi benteng dan menara-menara terbuat dari kayu. Kota yang dimaksud itu adalah kawasan peninggalan sejarah kerajaan Islam Samudra Pasai yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Kerajaan Islam Sumatera Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Kepemimpinan beralih kepada anak beliau yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Al-Malik Al-Zahir. Selanjutnya Zainal Abidin, Sultanah Nah Rashiyah, dan seterusnya hingga berakhir pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan ini pernah berperan sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan, dan penyiaran agama Islam ke Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Pada masa itu juga dikenal dirham yang merupakan mata uang emas pertama untuk kegiatan jual beli. Beberapa penjelajah yang pernah singgah di Samudra Pasai. Marco Polo, seorang penjelajah yang berasal dari Venesia, Italia. Ibnu Batutah, seorang petualang Jazirah Arab yang berasal dari Maghrib atau Maroko. Cheng Ho, seorang laksamana yang menjelajah dunia dan memimpin armada laut terbesar di dunia pada saat itu, berasal dari Cina. Penelitian epigrafi Islam tentang Kesultanan Samudra Pasai merupakan daulah Salihiyah di Sumatera.
Monumen Pasai merupakan simbolisme keberadaan sejarah masa lalu itu terdapat dengan munculnya bagian-bagian bentuk bangunan dekoratif serta isi ruang yang akan memamerkan kejayaan masa lalu. Dari atas monumen Samudra Pasai ini terlihat pemandangan yang sangat indah. Namun monumennya masih dalam pembangunan dan insya Allah akan selesai tahun 2020. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.